Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmulah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmulah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama. Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita. Mudah-mudahan bangunnya kita kembali itu bisa membuat kita semakin bersyukur dan memperbanyak zikir kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kita tidak akan pernah bisa bangun kembali kecuali hanya atas izin dan kehendak Allah. Zikir dan syukur itu harus selalu ada dan harus kita maknai dengan artian yang luas. Dia bisa dilakukan oleh hati, zikir oleh hati, atau syukur oleh hati, atau zikrul jawarih, zikir yang juga dilakukan oleh anggota tubuh kita, atau zikrul lisan, atau zikir yang dilakukan oleh lisan. Apabila dilakukan oleh hati, itu artinya adalah ziyadatul mahabbah, bertambah cinta kita kepada Allah, bertambah cinta kita kepada Dia yang memberikan kehidupan. Ketika kembali kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur kita, kita bertambah cinta kita kepada Dia yang memberikan kehidupan. Kita tidak bisa hidup tanpa Allah. Kita tidak bisa hidup tanpa Dia yang memberikan kehidupan. Semua yang kita butuhkan dalam kehidupan kita
diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang dimaksud dengan secara al-jawarih itu ziyadatut ta'ah, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah, bertambah banyak amal saleh yang kita lakukan. Itu bukti bahwa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mungkin dulu agak bermalas-malasan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban ibadah, maka bukti kita bersyukur secara jawarih semakin kita menunjukkan ketaatan kita dalam beribadah. Kalau dulu barangkali begitu mudah kita terjebak kepada hal-hal yang maksiat, nggak panjang pikir kalau ada dosa di hadapan kita untuk kemudian kita lakukan. Nah sekarang dengan kita berzikir dan bersyukur kepada Allah, maka semakin kita takut untuk melakukan dosa dan kemaksiatan itu. Sedangkan zikrul lisan atau syukrul lisan yang dilakukan oleh lidah, itu tentu saja maksudnya adalah bagaimana lidah kita selalu menyebut-nyebut nama Allah, selalu menyebut-nyebut asma wa sifatnya, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, memuji-muji keagungannya. Itu semua bukti bahwa kita bersyukur dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, mudah-mudahan hari ini adalah hari di mana kita semakin bersyukur dan semakin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberikannya istiqamah, diberikannya semangat untuk taat sampai akhir hayat nanti. Sama-sama kita juga harus bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan dunia, untuk menyampaikan sebuah risalah, hendaknya selalu kita taati, hendaknya selalu kita cintai, selalu kita pedomani. Untuk mencintai dan mempedomaninya tentu saja kita berkewajiban untuk memahami apa yang telah beliau sampaikan. Bagaimana mungkin kita bisa mentaati dan mempedomaninya kalau seandainya kita tidak mengerti dengan apa yang telah beliau ajarkan. Oleh karena itulah majelis-majelis ilmu seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi wasilah, menjadi sarana untuk membuat kita semakin paham dengan tugas-tugas dan kewajiban kita yang memang dibebankan kepada kita oleh Allah dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, rajin-rajinlah duduk di majelis ilmu, bersemangatlah untuk duduk di majelis ilmu, karena di dalamnya ada keberkahan, di dalamnya ada rizki dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai tersalah dalam memaknai rizki. Kadang-kadang kita menganggap rizki itu hanya ada di tempat-tempat usaha kita, rizki itu hanya ada di pasar, rizki itu hanya ada dalam bentuk materi. Rizki itu sungguh sangatlah luas. Bahkan pemahaman agama yang diberikan oleh Allah kepada kita itu sesungguhnya adalah rizki. Oleh karena itu dalam doa Rasul, dalam doa untuk meminta ilmu itu apa yang diajarkan oleh agama kita? Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah ilmuku, warzuqni fahma, dan berikan saya rezeki pemahaman agama. Berarti pemahaman agama adalah rezeki. Karena warzuqni fahma. Oleh karena itu, kalau seandainya kita diberikan, dimudahkan oleh Allah untuk memahami agama, itu rezeki yang luar biasa. Mungkin barangkali dunia di tangan kita tidak seberapa,
Mungkin materi kita tidak sama dengan orang-orang kaya-kaya itu, tapi ketika kita punya pemahaman agama, dimudahkan oleh Allah untuk memahami kewajiban-kewajiban agama, itu sesungguhnya adalah rezeki. Maka Rasul membahasakan warzuqni fahma, beri saya rezeki dalam bentuk paham dalam beragama. Itu juga lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan Ibnu Abbas. Ada doa untuk Rasul kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, jadikanlah beliau ini, maksudnya adalah Ibnu Abbas, orang yang paham, mengerti dengan agamanya. Berarti Rasul sedang mendoakan Ibnu Abbas agar mendapatkan sesuatu yang terbaik, rezeki yang terbaik. Karena rezeki dalam bentuk paham agama itu akan menjadi lebih baik daripada rezeki harta. Rezeki harta bisa saja menjauhkan kita dari akhirat kalau kita tidak punya agama. Tapi kalau rezeki pemahaman agama itu akan menyelamatkan kita di akhirat kelak. Oleh karena itu, selalulah bersemangat untuk duduk di majelis ilmu, sabarlah, karena akan ada banyak tantangan, banyak kali tantangannya. Apalagi kalau majelis ilmunya di waktu subuh, mau tidur, ngantuk dan lain sebagainya. Baru saja duduk di majelis ilmu, kadang-kadang sudah mulai datang ngantuknya. Itu semua adalah tantangan-tantangan yang harus kita lawan. Setiap kali ada upaya untuk kita duduk di majelis ilmu, itu sesungguhnya adalah upaya untuk mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan, tujuannya untuk mendapatkan ilmu, untuk berada di majelis ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Mudah-mudahan majelis ilmu ini bisa menjadi wasilah bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita akan melanjutkan kajian tauhid kita, kajian akidah kita melalui sebuah buku Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Saya mendapatkan sebuah buku yang berkaitan dengan syarah salah satu usul itu, atau Al-Usul Ats-Tsalatsah, syarah atau penjabaran yang lebih lengkap. Jadi buku ini menggabung beberapa syarah yang telah disampaikan oleh beberapa ulama besar. Jadi kalau yang sebelumnya kita memakai satu syarah yang disyarahkan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, tapi dalam buku ini menggabung beberapa yang telah diberikan penjelasan oleh para ulama-ulama yang lain. Jadi bukan hanya oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin. Namanya Al-Muntaqa min Syuruhi Thalatsatil Usul wa Adillatuha, yang ditulis oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi, tasnifnya. Tapi yang mengumpulkan syarah itu, yang mengumpulkan syarahnya itu Abdullah Al-Abdul Muhsin. Salah satu usulnya oleh Muhammad ibn Abdul Wahhab, tapi syarahnya itu oleh beberapa orang ulama yang dikumpulkan kembali oleh Abdullah Al-Abdul Muhsin. Seperti syarah yang pernah diberikan oleh Syekh Muhammad ibn Ibrahim atau Syekh Abdurrahman ibn Qasim, Syekh Abdul Aziz ibn Baz, Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Al-Fauzan dan Abdurrahman Al-Barrak dan beberapa ulama yang lainnya.
Nah, jadi dia mencoba untuk mengumpulkan syarah mereka menjadi satu buku. Oleh karena itu terkadang ada yang berulang. Apa yang ada dalam buku ini terkadang ada yang berulang. Karena ketika beliau menyampaikan syarah dari salah seorang ulama, barangkali nanti akan beliau ulang kembali karena syarah yang sama juga disampaikan oleh ulama yang lain. Tapi kita nanti tidak akan mesti pula kita ulang-ulang, tapi kita coba untuk menggabungkan. Kita coba menggabungkan apa dan menyimpulkan apa yang disampaikan oleh beberapa orang ulama besar itu. Ikhwati fillah, kita sudah sampai pada yang terakhir dulu yang kita bahas, itu adalah kita sudah masuk pada al-aslus tsani. Karena ada al-usulus tsalasa, berarti ada 3 pondasi. Al-aslul awal itu alhamdulillah sudah kita selesaikan. Sekarang kita akan masuk pada al-aslus tsani, pondasi yang kedua, dan itu sebenarnya juga sudah kita mulai. Tapi kita sekarang untuk kajian kita mulai dari hari ini akan kita awali kembali dari al-aslus tsani itu untuk mendapatkan beberapa penjelasan tambahan dari apa yang sudah kita sampaikan. Di mana dikatakan bahwa al-aslus tsani ma'rifatu dinil islami bil adillah. Pondasi yang kedua, dasar yang kedua yang kita tidak boleh tinggalkan, yang harus ada pada diri kita itu adalah ma'rifatu dinil islami bil adillah. Bagaimana kita mengenali agama Islam bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Jadi kita kenali Islam ini, kita kenali agama kita ini sesuai dengan dalil-dalil yang ada, sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan yang ada di dalam hadis atau sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikatakan bahwa ma'rifatu dinil islami bil adillah, keharusan mengenali agama Islam dengan dalil, itu tujuannya adalah agar Islam yang kita kenali itu jelas sandarannya, jelas kemana dia disandarkan, apa penopangnya, apa penguatnya, dan penguatnya adalah dalil. Oleh karena itu jangan alergi nanti ketika selalu disebut-sebut dalil atau ketika selalu diminta dalil. Karena memang dari mana lagi kita mengenali Islam ini kalau bukan dari dalil-dalil dan sumber-sumber yang utamanya. Dan sumber utamanya adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber utama itu maksudnya sumber asli. Kalau yang lain itu namanya sumber tambahan. Kan ada sumber-sumber agama selain Quran dan Sunnah, tapi itu sumber-sumber yang bukan independen, tidak berdiri sendiri. Kalau Quran berdiri sendiri, Sunnah bisa berdiri sendiri dalam menetapkan sesuatu. Allah berikan hak kepada Rasul untuk menetapkan sesuatu. Maka itu disebut dengan al-masadirul asliyah. Adapun sumber yang lain, ada sumber-sumber yang lain, tetapi itu tidak ada yang berdiri sendiri. Ketika kita bicara ijma' umpamanya sebagai sumber hukum, ijma' tidak bisa lepas dari Quran dan Sunnah. Mesti ada dalilnya ijma' itu. Qiyas umpamanya, menyamakan hukum, harus ada dalil asal untuk menghukumkan permasalahan baru yang dikiaskan tadi. Kalau kita bicara masalah mursalah umpamanya sebagai sumber hukum, tapi masalah mursalah tidak berdiri sendiri dalam menetapkan hukum, mesti ada sandarannya. Oleh karena itu ketika dikatakan bahwa dalil itu adalah Quran dan Sunnah, itu maksudnya adalah al-masadirul asliyah,
sumber asli, sumber yang independen. Dan dalil-dalil yang lain mesti mengacu kepada Quran dan Sunnah. Kalau seandainya ada hukum-hukum yang ditetapkan oleh dalil yang lain, tapi bertentangan nanti dengan Quran dan Sunnah, wajib ditolak. Umpama al-urfu, al-adah, tradisi umpamanya. Tradisi bisa menjadi sumber hukum berdasarkan kaidah al-adatu muhakkamah. Tradisi itu bisa menjadi sumber hukum. Tetapi dia punya syarat. Selama dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau seandainya ada tradisi sudah lama berlangsung, tapi ternyata bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tradisi itu wajib ditolak. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Ini maksud dari kenapa sering yang disebut dalil itu Quran dan Sunnah. Karena akan ada saatnya nanti, atau bahkan sudah kita dengar, apakah dalil itu hanya Quran dan Sunnah saja? Jawabannya tidak. Tapi dalil yang independen itu hanya Quran dan Sunnah. Adapun dalil yang lain mesti mengacu kepada Quran dan Sunnah. Apa saja yang ditetapkan dan menggunakan dalil-dalil selain Quran Sunnah, mesti ditimbang kebenarannya itu dengan apa yang ada pada Quran atau apa yang ada pada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya bertentangan, maka yang dikedepankan adalah Al-Quran dan Sunnah, karena itulah dalil untuk mengenali Islam ini. Itulah dalil untuk mengenali agama kita. Dan kalau dikatakan kita mengenali Islam berdasarkan kepada dalil, dan mesti ada dalil, ada juga syubhat yang dikembangkan, berarti kita memaksa orang awam untuk memahami dalil. Pernah tidak kita mendengar seperti itu? Seolah-olah kita memaksa orang awam agar dia paham dengan dalil, padahal mereka adalah orang yang awam. Bukan memaksa mereka, tapi orang yang menyampaikan agama kepada orang awam itu mesti memperkuatnya dengan dalil. Jadi bukan memaksa orang awamnya, tapi memaksa orang yang menyampaikan agama kepada orang awam itu mesti dia ikutkan penyampaiannya dengan dalil. Ketika ada orang mengajarkan tauhid, dia mengatakan begini, bahwa sesungguhnya Rabb yang kita sembah itu, ilah kita hanyalah Allah. Kalau dia menyampaikan itu, sekarang ketika dia katakan itu, mesti dia ikutkan dengan dalilnya. Apa dalilnya? Ini yang dimaksud. Dia kan hal-hal yang sederhana dalam beragama, tetapi akan semakin sempurna pengetahuan keislaman kita ketika diikutkan dengan dalil. Ambil ayat-ayat, qul huwallahu ahad fa'lam annahu la ilaha illallah. Berarti ketika disebutkan ayat seperti itu sudah bisa dikatakan dia memperkuat pernyataannya dengan dalil. Dia sampaikan pula umpamanya bahwa Rasul yang kita taati itu adalah namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan dalilnya. Kan sederhana sekali. Dan yang dituntut oleh agama ini memang tidak yang berat-berat. Enggak ada Allah membebani kita dengan hal-hal yang berat. Dimulai dari yang ringan-ringan dan yang sangat sederhana. Ketika itu sudah diberikan pemahamannya dan diyakini, diberikan penjelasan yang lengkap siapa itu Allah, siapa itu Rasul kita. Dan itu penting untuk memberikan penjelasan itu. Kenapa demikian? Karena itu akan ditanya nanti dalam kubur. Itu pertanyaan. Coba kalau seandainya guru ngajar di sekolah, akan diulang-ulangnya poin-poin penting nanti saat mengajar, karena itu yang akan dia tanya dalam ujian nanti. Mana hal-hal poin-poin penting yang akan dia tanya dalam ujian. Kan kalau sekolah kan ada ujian, itu akan diulang-ulangnya penjabarannya itu.
Masa kita tak mau mengulang-ulang pembahasan untuk pertanyaan yang akan ditanya kita di alam kubur nanti? Kan ini tidak bisa dihafal-hafal sekarang ini. Hafal pun sekarang, tapi kalau tidak diamalkan di kubur kita akan bingung juga untuk menjawabnya. Oleh karena itulah penting bagi kita untuk mengulang-ulang terus persoalan tauhid ini. Diingatkan terus dengan Rabb kita, dengan Rasul kita, dengan agama kita. Karena itulah nanti pertanyaan mungkar dan nakir di alam kubur nanti. Nah, itu yang disebut dengan fitnatul qabri. Jadi ada namanya fitnah kubur, ada azab kubur. Dan dua-duanya ada. Tidak boleh kita tolak. Ada segelintir orang yang menolak, ada itu azab kubur katanya, karena hadisnya ahad. Padahal jelas ada pada hadis Nabi. Ada fitnah kubur dan ada azab kubur. Apa bedanya? Fitnatul qabri itu adalah su'alul malaika. Itu pertanyaan-pertanyaan malaikat nanti ketika di alam kubur. Sedangkan azabul qabri itu siksaan-siksaan yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang melakukan asbab yang dia bisa mendapatkan azab kubur itu. Apa contohnya? Contohnya menyebarkan fitnah. Menyebarkan fitnah itu salah satu dari penyebab azab kubur. Yang kedua, kalau dia buang air, dia tidak bersih-bersih secara baik. Kadang lagi pakai mobil ingin pipis, tidak sabar untuk menunggu ada masjid agar dia bisa mampir, atau mungkin tidak terpikir untuk mencari tempat mampir. Dia berhentikan mobil, kemudian keluar dari mobil, pipis di samping mobil, masuk mobil lagi tanpa. Ini salah satu dari azab yang penyebab azab kubur. Ini dulu yang ketika Rasul kan lewat di dua kuburan, tiba-tiba Rasul mampir, diambillah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pelepah korma, lalu ditancapkan. Mudah-mudahan pelepah korma ini, kata Rasul, bisa mengurangi siksaan azab kubur yang sedang mereka hadapi sekarang ini. Berarti ada azab kubur? Kalau tidak ada, tidak mungkin Rasul bilang seperti itu. Selagi pelepah korma ini basah. Apa yang menyebabkan dua-duanya? Mereka disebabkan oleh dua hal yang tadi itu. Yang satu suka menyebarkan fitnah, kemana-mana ngomong menyebarkan fitnah. Pergi ke rumah fulan ini, sebarkan pula satu fitnah. Temui orang yang satu ini, sebarkan pula fitnah. Kacau masyarakat jadinya gara-gara fitnah dia itu. Itu penyebab azab kubur. Sedangkan yang kedua, kata Rasul, dia tidak istinja secara baik. Dia tidak taharah dengan baik. Kalau dia buang air, dia tidak bersih, dia tidak bersih-bersih. Maka Rasul dengan sifat kasih sayang yang ada pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ditancapkannya lah satu pelepah korma yang dibelah dua. Mudah-mudahan selagi dia basah, dia bisa diringankan azab kuburnya. Nah, hadis ini kadang-kadang dijadikan juga alasan oleh sebahagian, karena ada di antara ulama yang memberikan pemahaman, kalaulah pelepah korma saja yang masih basah, mungkin karena dia masih basah itu bisa bertasbih, bisa meringankan siksaan. Apalagi kalau orang yang membacakan Al-Quran. Nah, ini yang kesimpulan oleh sebagian. Dan ada memang di antara ulama yang menyimpulkan seperti itu. Apalagi kalau seandainya orang yang memberikan atau menghadiah-hadiahkan bacaan untuk mereka. Tapi kalau kita baca penjelasannya Ibnu Daqiqil Aid dalam Syarah Umdatul Ahkam, beliau memberikan penjelasan tentang hadis ini yang sangat baik dan menarik. Apa kata beliau? Hadis ini adalah apa yang dilakukan Nabi dalam hadis tadi itu min khususiyatir Rasul. Itu kekhususan Rasul.
Jadi bukan anjuran untuk dilakukan oleh yang lain. Kekhususan Nabi. Apa bukti kekhususan Nabi? Apa bukti bahwa itu hanya khusus untuk Nabi? Di antaranya adalah bahwa yang pertama, tidak ada satupun sahabat yang melakukan hal yang sama setelah Nabi melakukan itu. Kalau memang itu sebagai sebuah anjuran untuk dilakukan, niscaya sahabat yang ada ketika itu akan mencari-cari pula kuburan keluarganya untuk ditancapkan pelapa korma. Tapi tidak ada satupun. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi melakukan itu hanya sekali itu saja. Tidak ada lagi riwayat yang mengatakan setelah itu Nabi melakukan hal yang sama. Yang ketiga, Nabi mengetahui bahwa orang dalam kubur itu mendapat siksaan berdasarkan wahyu, karena dia Nabi. Kalau yang lain, kalau kita datang umumnya ke kubur keluarga kita, ke orang tua kita, apa kita berharap pula dia ingin disiksa sehingga kita letakkan pula kayu itu? Kan enggak kan? Justru yang kita harapkan adalah terlepas dari semua bentuk siksaan. Nah, oleh karena itu kata Ibnu Daqiqil Aid bahwa hadis itu min khususiyatir Rasul, bukan anjuran kepada orang-orang yang masih hidup untuk membaca-bacakan ayat lalu kemudian untuk memberikan kepada orang yang sudah meninggal, atau untuk menyiram-nyiram kuburan saat kita datang di kuburan. Bukan anjuran untuk itu. Tapi sekali lagi ada perbedaan pandangan di dalam memahami hadis. Tentu tugas kita adalah untuk mengambil mana kira-kira yang lebih mendekati kepada kebenaran. Karena kita beragama mestilah jelas dalilnya. Maka tadi bil adillah, ma'rifatul dinil islami bil adillah. Nah, oleh karena itu ketika dikatakan bahwa kita harus mengerti dan agama berdasarkan kepada dalil, itu bukanlah sesungguhnya sedang memberatkan orang awam agar mereka juga melakukan sesuatu yang dianggap di luar kemampuan dia. Tetapi justru adalah mereka-mereka yang mengajar orang yang awam itu mesti menyampaikan dalil terkait dengan poin-poin agama yang mereka sampaikan. Bagian apa saja. Dan orang awam berhak untuk bertanya. Karena ini adalah persoalan agama. Bagaimana orang awam itu meningkat martabatnya dari benar-benar awam kemudian menjadi orang yang sedikit bisa mengerti dengan dalil. Karena manusia bisa dibagi dua. Imam Syatibi membagi manusia menjadi dua saja. Yang pertama dia mujtahid, yang kedua dia muqallid. Ini pembagian orang, pembagian kita nih. Dia kalau tidak mujtahid berarti muqallid. Tapi yang muqallid ini dibagi dua oleh Imam Syatibi. Ada yang muqallid ami. Ini yang orang taklid, tapi taklidnya buta, sama sekali tidak mengerti. Tapi ada yang muqallid alim atau muta'allim. Dia muqallid juga, dia taklid juga, tapi dia bisa belajar dan dia mau mengerti. Mudah-mudahan kita ini masuk ke muqallid yang muta'allim atau alim. Ada orang muqallid ami, awam, dia benar-benar tidak mengerti. Oke, kalau ada orang yang memang awam sama sekali, tidak mengerti apa-apa, tidak bisa diajar juga dengan hal-hal yang rumit-rumit barangkali, ajarkan secara sederhana, tetapi ketika mengajarkannya tetap diikutkan dengan penyampaian dalil agar semakin kokoh dia dalam beragama. Jadi kalau seseorang itu tidak sampai kepada tingkat mujtahid, berarti dia muqallid. Imam Syatibi aja membahasakan dirinya sebagai muqallid. Coba bayangkan ulama besar sekaliber Imam Syafi'i, tapi dia memasukkan dirinya kepada muqallid, bukan kepada mujtahid. Kalau dia muqallid, lalu kita siapa?
Nah, jadi tingkatan seperti tadi perlu juga dipahami, tapi orang yang awam harus punya semangat untuk belajar, bukan membebani mereka untuk harus benar-benar mengerti dengan dalil, lalu kalau belum mengerti jangan beribadah dulu, bukan itu maksudnya. Boleh dia ambil itu tentang poin-poin agama dari siapa yang dia yakini, tapi yang menyampaikan ini berikanlah pencerahan kepada mereka-mereka yang awam dengan menyebutkan sumber-sumber dari apa yang dia dapatkan untuk memperkuat dan memperkokoh agamanya. Sekarang dia bilang bahwa sholat itu wajib. Ada orang awam umpamanya, ada orang yang mengajarkan kepada orang awam ini, dan dia bilang bahwa sholat itu wajib, harus dikerjakan. Ada 5 sholat yang harus kita kerjakan sehari semalam, maka kita semua jangan tinggalkan yang 5 waktu ini. Itu kan satu ilmu dalam Islam. Bagi yang menyampaikan, ikutkan apa yang dia sampaikan itu dengan penguatnya, dan itulah al-adillah. Jadi jangan dipahami secara rumit, dan jangan pula dibawakan kepada subuhat bahwa ketika dikatakan memahami agama berdasarkan dalil bukanlah sedang memberatkan orang-orang awam agar mereka mengerti dengan seluk-beluk dengan dalil itu, enggak, tetapi agar mereka kokoh dalam beragama. Dan itu juga pelajaran bagi yang menyampaikan agar tidak asal-asalan dalam menyampaikan agama. Karena bisa saja ada yang asal-asalan dalam menyampaikan agama, asal sebut aja sebuah hukum, tapi dia sebenarnya tidak mengerti dengan dalil untuk hukum itu sendiri. Nah, ketika kita bicara akidah, kita bicara tauhid, kita bicara iman kepada Allah, ini semua harus diperkuat dengan al-adillah. Ikhwati fillah, lalu dikatakan wahwa al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Mengenali agama Islam dengan dalil itu adalah wahwa, dan Islam yang dimaksud, dinul Islam yang dimaksud itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid, bagaimana kita menyerahkan diri kita, berserah diri kita kepada Allah bitauhid, dengan mentauhidkannya, wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan memberikan ketundukan kita sepenuhnya kepada Allah bitta'ah, dengan ketaatan, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan bagaimana kita bisa berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik, orang-orang yang pelaku syirik. Dari ungkapan ini dikatakan bahwa wadinul Islam alladzi ba'atsallahu bihi nabiyahu sallallahu alaihi wasallam yaqumu ala thalathati usus. Bahwa sesungguhnya agama Islam yang Allah Subhanahu wa taala utus nabinya untuk menyampaikan syariat Islam secara keseluruhan, itu yaqumu ala thalathati usus, berdiri di atas 3 asas. Dari ungkapan tadi itu ada 3 asas yang perlu dipahami. Di atas 3 hal itulah syariat Islam ini tegak, baik Islamnya nanti maupun imannya maupun ihsannya, dia berdiri di atas 3 asas. Yang pertama, al-istislamu lillah bitauhid. Ini yang pertama sekali. Bagaimana kita berserah diri, menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah bitauhid, dengan tauhid, dengan mengesahkan Allah. Yang kedua, al-inqiyadu lillahi bitta'ah, memberikan ketundukan kita dalam bentuk ketaatan. Jadi kalau tadi bitauhid itu persoalan iman, kita berserah diri kepada Allah, kita serahkan kehidupan kita ini sepenuhnya kepada Allah. Dengan cara apa?
dengan cara mentauhidkannya, mengesakannya. Nanti akan kita lihat apa maksudnya. Kalau yang kedua, bukan lagi persoalan iman yang ada di hati, tapi at-ta'ah. Ini persoalan Islam dan itu amal zahir. Bagaimana kita memberikan ketundukan kita kepada Allah bit-ta'ah, dengan mentaatinya. Sedangkan yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa min ahli syirki. Bagaimana kita berlepas diri dari perbuatan syirik dan dari para pelaku syirik. 3 hal ini. Tauhid, taat, kemudian berlepas diri dari syirik. Tinggalkan semua bentuk kesyirikan. Di atas yang 3 hal inilah akan menjadi sempurna keislaman kita. Nah, al-istislamu lillahi bitauhid ini al-khudu' wal-dhul lahu subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita benar-benar menghinakan diri kita di hadapan Allah dan kita berserah diri, kita serahkan sepenuhnya kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk mentauhidkannya. Tauhid yang di sini nanti mencakup kepada bentuk-bentuk tauhid yang sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Ada mentauhidkan Allah dari segi rububiyah, ada mentauhidkan Allah dari segi uluhiyah, dan mentauhidkan Allah dari segi asma wa sifat. Ini pembagian tauhid ini meskipun tidak datang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi berdasarkan istiqra'nya para ulama tauhid, para ulama akidah yang lurus, berdasarkan istiqra' dalam persoalan tauhid, dikembalikan tauhid itu semuanya kepada yang 3 ini. Maka dibagi dia menjadi 3. Soal pembagian itu bisa aja datang belakangan, tapi substansinya sudah ada pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat. Karena banyak orang yang menolak 3 pembagian tauhid ini. Bahkan disama-samakan pula oleh yang menolak tadi itu dengan trinitas yang ada pada keyakinan orang-orang Nasara. Ini luar biasa syubhatnya, ini luar biasa tuduhannya ini. Padahal ketika kita benar-benar coba mendalami tauhid, cobalah ambil tauhid apa saja, akan kembali kepada yang 3 ini. Dia kalau bukan persoalan rububiyah, maka akan masuk nanti pada persoalan uluhiyah. Dan kita istislam lillah bitauhid. Kita serahkan diri kita kepada Allah dan mentauhidkannya. Rububiyah umpamanya. Kalau bicara rububiyah berarti kita bicara tentang hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita dan tidak ada orang lain yang bisa melakukan hal yang sama. Apa contohnya? Al-khalq, at-tadbir. Menciptakan kita siapa? Allah. Yang mengatur alam ini siapa? Allah. Yang memberi kita rezeki siapa? Allah. Itu rububiyah namanya. Jadi kita tauhidkan Allah dalam af'alnya Allah, dalam perbuatannya Allah, karena hanya Allah yang bisa. Tidak ada orang lain yang bisa memberi rezeki kita. Tidak ada. Yang memberi rezeki itu Allah. Orang lain itu hanya sekedar wasilah ketika Allah mengizinkan. Yang memberikan rezeki kita bukan atasan kita di kantor. Jangan dikira nanti kalau sudah pensiun tidak bisa makan. Atau jangan dikira nanti kalau tidak taat sama pimpinan nih tidak bisa kita makan. Oleh karena itu dilanggar aturan Allah demi mentaati pimpinannya. Ini bisa salah dalam beragama. Karena yang memberi rezeki kita bukan Allah Subhanahu, bukan pimpinan, tapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Selagi kita masih hidup berarti rezeki kita ada. Innallaha huwar razzaq
Dzul quwwatil matin. Dialah Allah yang Razzaq, Maha pemberi rezeki. Karena ketika Allah menciptakan makhluknya, Allah tidak menciptakan lalu membiarkan begitu saja, tapi Allah langsung tetapkan berapa rezeki yang dibutuhkannya. Jadi ketika Allah ciptakan satu makhluk, tidak sekadar cipta lalu dilepaskan, enggak. Allah langsung menetapkan berapa rezekinya. Nyamuk ada rezekinya, lalat ada rezekinya, kucing ada rezekinya. Ada makhluk yang umurnya panjang sekali, beratus-ratus tahun, ada rezekinya. Tapi ada di antara makhluk yang umurnya mungkin 3 hari, 4 hari, ada pula rezekinya. Ada makhluk yang ukurannya besar, kita pun tidak tahu makhluk apa itu. Tapi ada makhluk nanti yang ukurannya kecil sekali, kita pun tidak bisa melihat. Kita jangankan untuk menciptakan, mengetahui jumlah makhluk Allah saja kita nggak sanggup. Masih banyak makhluk Allah yang belum pernah terlihat oleh mata kita. Yang baru kita lihat apa coba? Pohon-pohonan. Kalau hewan-hewan paling ayam, kucing, anjing. Sangat terbatas pengetahuan kita tentang makhluknya Allah. Tapi ilmunya Allah muhitun, itu meliputi. Allah tahu semuanya. Bahkan satu lembar daun yang jatuh pun Allah mengetahui. Berapa banyak jumlah lembar daun itu? Jatuh satu, itu Allah mengetahui. Ada dalam ilmunya Allah. Karena Allah yang mengatur. Allah yang menumbuhkan tanam-tanaman. Allah pula yang mematikan kembali tanam-tanaman itu. Dan ketahuilah, setiap ketentuan Allah pada makhluknya itu, di situ ada kebaikan. Setiap apa yang telah ditetapkan oleh Allah yang terjadi pada makhluknya, di situ pasti ada kebaikan. Ketika Allah tumbuhkan tumbuhan ini, berarti ada kebaikan di situ. Ketika Allah matikan pula satu tumbuhan, berarti di situ ada kebaikan. Kita kalau berada di negara-negara musim, negara-negara musim itu yang mengalami 4 musim itu, ada musim dingin, musim panas, itu buah-buahannya berbeda. Buah-buahan yang banyak beredar di pasar pada musim panas itu berbeda nanti dengan buah-buahan yang beredar pada musim dingin. Kenapa demikian? Karena yang dibutuhkan tubuh pada musim panas itu buah yang tadi itu. Yang dibutuhkan pada musim dingin itu buah yang tadi pula. Yang ini tidak diperlukan. Sehingga nggak perlu banyak memang. Karena tidak dibutuhkan manusia, tidak dibutuhkan makhluk. Tapi ini dibanyakkan oleh Allah karena memang manusia membutuhkan. Apa saja kalau memang manusia membutuhkan, Allah banyakkan. Saya berikan contoh. Pernah tidak kita mendengar bahwa kambing sudah punah? Pernah tidak kita dengar? Oh, tidak ada lagi kambing. Tidak ada. Kenapa? Karena manusia butuh. Ini sebentar lagi hari raya Idul Adha. Akan ada banyak orang menyembelih hewan. Ada sapi, ada kambing, ribuan ekor yang disembelih setiap tahun, tapi tidak punah-punah tuh. Tapi hewan-hewan yang tidak dibutuhkan oleh manusia, tidak pun disembelih bisa punah. Berapa jumlah harimau Sumatera? Bahkan dikatakan dalam berita itu, jenis harimau Sumatera sudah hampir punah. Padahal tidak ada dikorban-korbankan. Kalau sempat dikorbankan harimau, kok bisa punah? Mungkin karena manusia tidak butuh. Tidak apa-apa punah dia. Tapi kambing yang ribuan ekor disembelih setiap tahun, ada aja terus. Disinilah Allah mengatur kehidupan. Dan itu semua rububiyah.
masuk dalam kategori rububiyah. Kita serahkan diri kita ini kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kita yakin bahwa Dia yang menciptakan kita. Kita yakin juga bahwa Dia yang memberikan rezeki kita. Apa bukti kita berserah diri kepada Allah dalam hal ini? Jangan pernah takut dengan rezeki. Dan jangan durhakai Allah untuk mendapatkan rezeki. Kita mau rezeki dari Allah nih, tapi kita ambil dengan cara di mana kita mendurhakainya. Gimana ceritanya rezeki bisa datang? Jangan-jangan itu yang menghalangi rezeki kita. Oleh karena itu, rezeki itu didapat dengan ketaatan. Rezeki didapat dengan ketaatan kita kepada Allah, bukan dengan semata-mata kerja kita. Kerja itu hanyalah ibadah. Tapi rezeki Allah yang menentukan. Kalau ada orang yang dengan cara durhaka kepada Allah untuk mendapatkan rezekinya, kalau kata Allah enggak dapat gimana? Karena yang memberi rezeki adalah Dia. Sebagai seorang petani, buka lahan, agar lahannya ini luas, sedikit-sedikit diambil lahan orang lain. Pagi besok ambil sejengkal, besoknya lagi ambil 1 meter, sehingga yang bukan milik dia menjadi milik. Tujuannya apa? Pasti tujuannya untuk mendapatkan rezeki, agar yang ditanam ini bisa banyaknya. Berapa banyak orang yang merampas tanah sekian hektar, tidak lagi 1 meter satu jengkal, tapi berhektar-hektar, bukan milik dia, lalu dipaksa untuk menjadi milik dia. Akankah dia mendapatkan rezeki Allah yang sesungguhnya? Yang akan dia dapatkan hanyalah apa yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi milik dia. Jangan-jangan selesai semua itu dirampas, tiba-tiba dia mati. Dosa dia dapat, dia bawa dosa itu ke alam kubur, tanah dinikmati oleh orang lain. Bekerja di kantor umpamanya sebagai seorang atasan, jangan dihalang-halangi anak buahnya kalau mau naik pangkat. Ini banyak kadang-kadang ada orang yang masih level bawah ingin naik pangkat, dipersulit kadang. Buat apa? Dipermudah. Itu kerja-kerja seperti itu bukan lepas dari hisab. Tidak ada kerja kita yang lepas dari hisab Allah, karena semua kerja kita akan dicatat oleh malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, bekerja itu adalah ibadah, maka bekerjalah sesuai dengan yang diatur oleh Allah, karena kita sedang beribadah. Salat kan ibadah nih, beribadahlah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasul. Kita bekerja itu juga ibadah, maka bekerjalah sesuai dengan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan melakukan hal-hal yang tidak diridhai Allah dalam kerja kita demi kita mendapatkan rezeki, karena kita tidak akan mendapatkan kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Tapi kalau kita tambah ketaatan kita kepada Allah, kita tambah ketakwaan kita kepada Allah, Allah bisa memberikan lebih disebabkan oleh ketakwaan kita. Bahkan ada dalam hidup ini yang namanya min haitsu la yahtasib, rezeki dari cara-cara yang tidak diduga. Kenapa bisa didapat rezeki tanpa diduga? Itu karena ketaatannya kepada Allah. Allah cinta kepadanya. Kalau Allah sudah mencintai, belum kita minta, mungkin Dia sudah memberi. Inilah yang min haitsu la yahtasib. Tapi kalau Allah benci, kita minta pun jangan-jangan Allah tidak memberikannya. Udah capek kita minta, tapi karena Allah benci sama kita, jangan-jangan Allah tidak mau memberi. Tapi kalau Allah mencintai kita, terkadang belum kita minta, tapi Dia sudah memberi. Nah, oleh karena itu dalam ayat juga dikatakan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki kalian itu di langit sana.
Jadi rupanya kita hidup di bumi ini, tapi rezeki kita di langit. Apa maksudnya? Rezeki kita diatur oleh yang di langit, yang di atas. Ini juga sebagai dalil bahwa Allah itu di atas. Banyak kali orang hari ini yang sulit kali menerima itu. Ayatnya jelas sekali. Mencoba untuk mentawil-tawilkannya, mencoba untuk memainkan, oh bukan itu maksudnya itu. Oh berarti Allah punya arah. Kalau Allah punya arah berarti sama dengan makhluk. Maka muncul pula ungkapan dia tidak di depan, dia tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri. Jangan-jangan tidak ada Allah itu kalau begitu. Itu keyakinan orang-orang Jahmiyah. Tapi ketika dikatakan wa fis sama'i rizqukum, di langit sana rezeki kalian diatur. Yang di langit sana yang mengatur rezeki kalian, dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menunjukkan ketinggian Allah. Al-ulu, Allah maha tinggi. Kalau dia sudah dikatakan maha tinggi, tidak mungkin dia berada pada tempat yang rendah. Maka jangan pernah sekali-kali mengatakan, jangan pernah sekalipun untuk mengatakan Allah itu di mana-mana secara zat, karena berarti kita akan menghina Allah, menempatkan dia pada tempat yang rendah. Padahal Allah itu aliyun hakim, maha tinggi. Kalau maha tinggi berarti tidak ada lagi yang lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fillah, jadi persoalan rububiyah, bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Allah dan mentauhidkannya secara rububiyah. Kalau uluhiyah akan ada nanti perbedaannya. Uluhiyah itu al-ubudiyah. Maka tauhid uluhiyah disebut juga dengan tauhidul ibadah. Bagaimana kita berserah diri kepada Allah dan bagaimana kita mengerjakan ibadah-ibadah kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita, itu semua kita serahkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah memberikan ibadah kita kepada selain Allah. Jangan pernah memberikan ibadah kita untuk selain Allah atau menyamakan, mensejajarkan Allah dengan yang lain dalam niat kita. Karena kita harus murni untuk Allah, mukhlisina lahud din. Mukhlisina lahud din. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah. Mukhlisina lahud din, di mana mereka benar-benar mengikhlaskan diri dalam beragama. Maka dalam setiap kali kita mengerjakan perintah Allah, di dalamnya berarti ada makna ibadah. Karena ayat itu bilang seperti itu. Wa ma umiru illa liya'budullah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali dalam perintah itu berarti mereka menyembah Allah. Maka semua bentuk perbuatan yang untuk melaksanakan perintah Allah, maka berarti harus kita kerjakan secara ikhlas, kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rububiyah itu, uluhiyah itu lebih kepada perbuatan-perbuatan kita, ketaatan-ketaatan kita yang harus semua kita serahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah memberikan ketaatan kita untuk makhluk yang lain. Kalaupun ada ketaatan kita kepada makhluk, tapi ketaatan dalam rangka mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa contohnya? Kita boleh hendak taat kepada orang tua? Bukan boleh lagi, harus. Istri boleh hendak taat kepada suami? Bukan boleh lagi, tapi wajib taat. Tapi taat kita kepada makhluk haruslah dalam rangka taat kita kepada Allah. Bolehkah kita taat kepada pemimpin? Boleh, tapi dalam rangka taat kepada Allah. Maksudnya apa? La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq.
Tidak boleh lagi taat kepada makhluk kalau tujuannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada seorang suami yang mengajak istrinya untuk melakukan sesuatu yang itu berupa maksiat kepada Allah, maka istri tidak wajib mentaatinya, enggak boleh mentaati. Kalau ada orang tua mengajak anaknya untuk berbuat sesuatu yang itu adalah maksiat kepada Allah, maka sang anak tidak boleh untuk mentaatinya. Begitu seterusnya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Dan jangan gadaikan agama kita demi mentaati makhluk. Ada orang kadang melamar pekerjaan, dia sebagai orang yang taat kepada Allah, tapi ternyata pihak perusahaan memberikan syarat, kami siap menerima kamu bekerja di sini karena kamu ahli di bidang ini, ditengok nilainya tinggi-tinggi semua, memang dia pengalamannya juga sudah luar biasa, tapi perusahaan kami ini tidak boleh pakai jilbab. Kamu kalau mau bekerja sini jangan pakai jilbab. Ada tidak yang siap untuk meninggalkan jilbabnya demi mendapatkan pekerjaan? Kalau ada, berarti dia tidak mengerti dengan konsep rizki, nggak mengerti dengan konsep kehidupan. Dikiranya hidupnya hanya akan bergantung kepada kerjanya itu. Kalau ada nanti tawaran-tawaran pekerjaan yang ternyata di situ ada kemaksiatan, afwan, saya sudah nggak bisa ikut lagi. Karena di situ ada maksiat kepada Allah dan hidup saya hanyalah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin akan berat atau mungkin ada ujian-ujian di awal. Allah berikan juga untuk menguji iman kita. Tapi ketika kita serius untuk menghadap Allah, meninggalkan hal-hal yang tadi demi Allah, karena Allah, maka Allah pasti akan membantunya. Jadi ikhwati fillah, al-istislamu lillahi bitauhid, bagaimana kita menyerahkan diri kita kepada Allah dengan benar-benar mentauhidkannya. Tauhidkanlah Allah, esakan Allah dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya, karena memang hanya Allah yang pantas untuk diberikan hal itu. Tidak ada yang pantas untuk kita serahkan diri kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ini saya kira penjelasannya juga sudah include tadi dalam penjelasan yang pertama, bagaimana al-inqiyadu lillahi ta'ala bitta'ah, kita memberikan ketundukan kita dengan dalam bentuk ketaatan. Berarti itu amal zahir. Kalau tauhid lebih kepada amal batin, itu hati kita, iman kita kepada Allah. Tapi kalau seandainya bitta'ah, itu urusannya sama perintah dan larangan. Dalam Islam ini ada perintah, ada larangan. Yang diperintahkan tentu adalah untuk dilaksanakan, dan yang dilarang itu tentu adalah untuk ditinggalkan. Yang walaupun nanti ketika kita bicara lebih jauh, penjabaran yang diperintahkan itu tentu akan ada bertingkat-tingkat. Ada perintah yang memang untuk wajib, ada perintah yang memang tidak sampai ke tingkat wajib, tapi kita dianjurkan. Kita diminta untuk mentaati dua-duanya. Yang utama tentu saja adalah sesuatu yang diwajibkan. Kalau sudah diwajibkan berarti tidak ada alasan untuk meninggalkan. Tapi untuk hal-hal yang memang tidak sampai pada tingkat wajib, kita juga diminta untuk mentaatinya secara ikhtiar, secara sukarela kita. Ketundukan kita mengerjakan yang sunnah-sunnah itu akan berpengaruh baik nanti bagi akhirat kita. Karena amal-amal sunnah itu adalah amal-amal yang akan menyempurnakan hisab bagi amal-amal wajib yang barangkali ada kekurangan-kekurangan dalam amal wajib kita. Begitu juga dengan larangan akan ada tingkatannya. Ada yang memang wajib untuk ditinggalkan, berarti pada hukum yang haram. Tapi ada hal-hal yang kita dianjurkan untuk ditinggalkan meskipun tidak sampai pada tingkat yang haram. Sedangkan yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa min ahli syirk. Bagaimana kita harus berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku syirik. Mungkin kita tidak berikan penjelasan lebih jauh lagi karena
juga akan membutuhkan waktu, sementara waktu kita sudah habis. Mungkin kita cukupkan sampai di sini aja dulu untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan dapat kita pahami bersama, dan semoga tauhid kita semakin kokoh, murni kepada Allah tanpa dicampuri oleh bentuk kesyirikan apapun. Nanti insya Allah kita kembali kepada bentuk-bentuk kesyirikan ini. Ini sisi lain dalam memaknai tauhid. Kalau tauhid itu memurnikan Allah dalam bentuk hal-hal yang kita sampaikan tadi, syirik itu jangan pernah kita terjebak kepada perbuatan yang mensyirikkan Allah, karena itu syirik lawan daripada tauhid. Insyaallah nanti akan kita berikan penjabarannya pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Seandainya ada yang mau dipertanyakan, didiskusikan, dipersilakan. Silakan. Tafadhol. Barakallahu fiik Ustaz. Bagaimana membedakan bahwa itu adalah sebuah istidraj dan bahwa bukti itu bahwa Allah sedang mencintai kita, dengan cara mungkin Allah pada saat itu memberi kita apa yang kita mau, tapi kita bingung apakah ini Allah sedang mencoba kita dengan istidraj atau memang Allah memang sedang mencintai kita. Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Bagaimana cara membedakan antara istidrajkah itu ataukah Allah benar-benar mencintai kita dengan pemberian-pemberiannya? Kita harus pahami dulu istidraj itu apa. Istidraj itu secara sederhana kita bisa memaknainya ditunda dulu oleh Allah apa yang seharusnya dia dapatkan dalam bentuk peringatan, tapi Allah tidak beri dulu. Ada orang contohnya begini, ada orang sholat jarang, ketaatannya juga tidak nampak, tapi kayaknya rezeki Allah tuh melimpah dalam kehidupan dia. Dia orang durhaka kepada Allah, tetapi justru hidupnya aman-aman saja, badannya sehat-sehat, rezeki melimpah, buka usaha ini juga ini, padahal hartanya banyak, zakat pun tidak pernah dibayarkan. Itu istidraj. Jadi ditunda dulu oleh Allah, dibiarkan dulu dia untuk menikmati kehidupan ini, tiba-tiba nanti satu saat Allah timpakan. Oleh karena itulah kita bisa mengatakan bahwa pemberian nikmat yang banyak seperti itu tidak mesti menjadi bukti bahwa Allah mencintai kita. Karena siapa tahu itu adalah istidraj. Lalu apa bedanya nanti? Di mana kita bisa membedakan antara istidraj dengan yang tidak istidraj? Ya, bedanya ditengok dari ketaatan dalam kehidupan dia. Kalau seandainya ada orang durhaka kepada Allah, sholat jarang, kaya, rezeki banyak, zakat tidak dibayarkannya, kadang datang Ramadan pun puasa, kadang sekali iya sekali tidak, tapi hidupnya rezeki banyak, rezeki melimpah, itu bisa disebut sebagai istidraj. Karena pemberian Allah dalam bentuk harta itu tidak mesti bukti bahwa Allah mencintai kita. Bukti Allah mencintai kita itu bukan pada banyaknya harta, tapi bukti Allah mencintai kita ketika Allah berikan kita kesadaran dalam beragama. Allah berikan kita sadar dalam melaksanakan perintah-perintahnya. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang diinginkan oleh Allah dia mendapat kebaikan, apa yang dilakukan oleh Allah? Yufaqihu fid din. Allah berikan dia pemahaman dalam beragama, dan bukan sekedar pemahaman tapi semangat untuk mengamalkan agama.
Oleh karena ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk taat, itu bukti Allah mencintai kita. Ambillah semua peluang-peluang ketaatan yang ada di hadapan kita. Apa contoh peluang ketaatan? Ketika Allah melimpahkan harta kita, memberikan banyak harta sampai zakat, sampai nisabnya, sampai haulnya, berarti Allah memberikan peluang kepada kita untuk mentaatinya dalam membayarkan zakat. Kebetulan tidak sampai pula harta itu zakatnya, jumlah zakatnya, nisabnya, haul dan nisabnya. Tapi kita masih diberi oleh Allah. Tiba-tiba di hadapan kita ada peluang untuk memberikan apa yang tadi kita miliki. Itu sesungguhnya Allah sedang menginginkan kita untuk mengambil peluang itu. Kita punya harta nih, walaupun tidak banyak, tiba-tiba ada orang yang meminta-minta datang. Kita ingat saja, mungkin ini adalah kesempatan saya untuk memberikan apa yang kita miliki, berikan dia. Ketika kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam hari, itu sesungguhnya adalah peluang. Karena Allah ingin melihat kita, bahwa dia melihat kita dalam keadaan beribadah. Kadang-kadang ada aja yang membangunkan kita. Ada motor, suara motor kencang umpamanya, tiba-tiba jam 3 malam, jam 4 umpamanya bunyi kencang kali, bangun kita. Tengok jam, umpamanya jam 4. Atau ada kucing berkelahi. Gara-gara kucing berkelahi itu bangun kita. Tengok jam, rupanya jam 4. Itu Allah yang membangunkan kita agar kita. Nah, tapi ini tantangannya berat nanti nih. Bisikan-bisikan yang lain juga datang nih. Tidur aja lah dulu katanya. Gak usah bangunkan, masih lama mau azan nih katanya. Tidur. Pas tidur bangunnya nanti orang lagi azan. Atau bahkan jangan-jangan sudah lewat waktu subuh malah. Baru dia kembali terbangun. Nah, oleh karena itu, ketika kehidupannya dihiasi oleh ketaatan-ketaatan kepada Allah, kemudian dimudahkan rezekinya oleh Allah, itu bisa masuk pada wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Tapi ketika ada orang kehidupannya selalu dihiasi oleh kedurhakaan, tapi rezekinya juga melimpah, badannya sehat-sehat aja, kita khawatir itu justru adalah istidraj. Allah tunda dulu, Allah biarkan dia menikmati dunia ini. Tiba-tiba nanti sekali datang, semua bentuk penyakit ada pada diri dia, habis semua harta yang dia punya karena udah komplikasi. Bisa tidak Allah melakukan itu? Bisa. Allah bisa merubah keadaan sebentar saja. Sekali uji oleh Allah, sakit dia, dan sakitnya itu membutuhkan uang sebanyak harta yang dia punya. Buat apa gunanya lagi? Kita sudah diberikan sakit. Maka ada seorang khalifah minta nasihat kepada seorang ulama. Dan ulama ini tahu kalau khalifah ini hidupnya glamor, hidupnya suka hura-hura, hartanya banyak. Dia minta nasihat. Karena khalifah dulu biasa minta nasihat itu. Dikasihnya nasihat. Apa nasihatnya? Wahai khalifah, kalau seandainya kamu dalam keadaan sakit, apa yang harus kamu lakukan? Sakit itu diberikannya contoh, kalau seandainya kamu sulit untuk buang air. Sakitnya dalam bentuk sulit buang air besar, air kecil. Apa katanya? Saya akan berobat. Bagaimana kalau seandainya biaya pengobatannya itu menghabiskan semua harta kamu? Jadi habis harta, tapi nanti kamu sehat kembali, bisa buang air, bisa keluar lagi yang sulit tadi itu. Kata khalifah tadi, meskipun harta saya habis. Lalu apa kata sang alim tadi? Berarti harta kamu tidak lebih berharga dari yang kamu keluarkan. Berarti harta kamu tadi sama harganya dengan yang dikeluarkan. Kalau begitu, untuk apa menumpu-numpu harta? Ternyata sama nilainya dengan kotoran yang dikeluarkan.
Karena kita rela menghabiskan harta, yang penting ini bisa keluar. Nangis khalifah itu. Jadi begitulah, kita harus menyadari, kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Capek kita mengumpulkan dunia ini, dan kalau seandainya itu membuat kita menjadi tidak taat kepada Allah, sungguh itu hanya akan merusak akhirat kita. Hanya akan merusak akhirat kita. Maka yang lebih penting itu adalah kita jaga akhirat kita dan biarkan Allah yang mengurus dunia kita. Maka pesan ulama-ulama salaf dulu adalah semangatlah untuk mengurus akhirat, pasti Allah akan urus dunia kalian. Tapi kalau seandainya kita sibuk mengurus dunia kita, nanti kita akan bermasalah di akhirat kelak. Oleh karena itu sama-sama kita berniat dan memperbaharui terus semangat kita agar tetap istiqamah dan tetap bersemangat untuk memperbaiki akhirat kita. Jangan korbankan akhirat kita demi mendapatkan dunia. Sekarang seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Baik, ikhwati fillah, kalau tidak ada, barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Semoga Allah selalu membuka hati kita, semangat untuk menuntut ilmu, semangat untuk bermajelis, sabar terus, dan semoga kita istiqamah dalam mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Karena istiqamah itu harus kita doakan kepada Allah, harus kita minta, karena Dia yang memberikan kita istiqamah. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.